STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Sudah sekian lama kita tidak pernah bertemu di ruangan Radio Syiar Aceh. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di acara interaktif. Mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Saudara Sidik, malam ini kita akan membahas tentang akhlak para ulama salaf. Dan di antara akhlak para ulama salaf di dalam menerima takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, takdirkan kepadanya. Dan sebagai bentuk pengamalan dari hadis yang datang di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law tuftah amalus syaitan. Kata Rasulullah, bersemangatlah engkau melakukan apa yang bisa memberikan manfaat untukmu. Apakah manfaat duniamu, terlebih manfaat untuk akhiratmu. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau melemah. Dan apabila menimpa kepada engkau sesuatu, apa yang telah engkau merencanakan sesuatu tersebut ternyata di luar prediksi, maka kata Rasulullah, janganlah engkau mengatakan, kalau seandainya aku melakukan ini maka akan begini dan begini. Kalau aku tadi tidak begini maka tidak akan begini dan begini. Coba kalau anak saya tadi nggak naik pesawat Lion Air, dia naik pesawat Garuda saja, mungkin dia tidak mati hari ini. Coba tadi saya segera bawa ke dokter, mungkin dia tidak akan begini. Nah, ini adalah pintu daripada pintu syaitan yang dengannya akan masuk ke dalam tubuh dan masuk ke dalam jalan kehidupan seorang manusia. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, cukup kita katakan qaddarallahu ma syaa fa'al. Ini merupakan takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, ketika hal akhlak seperti ini kita terapkan dalam kehidupan kita, niscaya kita akan bahagia. Ya, akan lapang hati kita, akan lapang dada kita. Karena segala sesuatu itu merupakan ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana para ulama membahas
ucapan lau kalau seandainya, coba tadi nggak begini, coba tadi begitu. Ada beberapa perkara, ada hal yang itu tidak dibolehkan, bahkan terjatuh ke dalam kekufuran. Dan ada yang perkara tersebut jatuh dalam perkara yang muharram. Dan ada di antara perkara tersebut yang dibolehkan. Kita menggunakan kalimat lau. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab syarah Kitab Tauhid Qaul Mufid, beliau menjelaskan dan menerangkan ada beberapa keadaan seseorang mengucapkan kalimat lau seandainya. Di antaranya an tusta'malu fil i'tirad ala syar'. Seseorang menggunakan kalimat lau ini untuk menolak apa yang disyariatkan oleh Allah. Iya. Dan inilah hukumnya muharram. Sebagaimana ucapan orang-orang munafikin, lau ata'una ma kutilu. Kalau seandainya kalian mentaati kami, maka niscaya kalian tidak akan terbunuh. Iya. Kalau seandainya kalian tidak ikut perang, ya, maka kalian tidak akan mati hari ini. Mereka tidak akan mati hari ini. Masya Allah. Jadi dia menggunakan kalimat lau menolak dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ente nggak sholat, mungkin toko ente nggak bangkrut. Karena ente sholatlah, ya, yang satu hari satu malam butuh waktu 1 jam. Ini sebab kebangkrutan toko ente. Adzan tutup. Ya, berapa banyak konsumen akan lari dari tokomu. Jadi dia menjadikan syariat itu sebab kehancuran. Dan dia menggunakan kalimat lau. Lau ata'una ma kutilu. Kalau seandainya mereka mentaati kami untuk tidak ikut berperang, di jihad maksudnya, maka dia tidak akan terbunuh. Fi ghazwat Uhud, hainama takhallafa athna'i tariq Abdullah bin Ubay, finahu thuluth al-jaysh, falamma istushhida minal muslimina 70 rajulan, i'tarada al-munafiquna ala tashri'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada perang Tabuk, ketika kaum muslimin berjalan dari Madinah menuju ke perang Uhud. Kemudian di tengah perjalanan Abdullah bin Ubay mundur, tidak jadi berangkat. Ya, kurang lebih ada 1/3 pasukan pada waktu itu. Nah, ketika 70 kalangan muslimin dari kalangan laki-laki pada waktu itu meninggal, nah munafik ini berkata, coba ente tadi nggak perang, mungkin nggak mati ente. Coba ente taat sama kami, ikut sama kami, nggak ikut berperang sama si Muhammad itu, ente nggak mati mungkin hari ini mereka. Bisa difahami ya? Nah, qalu law ata'una wa raja'u kama raja'na ma qutilu. Fara'ayna fara'yuna khairun min syar'i Muhammad. Mereka berkata kalau seandainya mereka mentaati kami dan kembali sebagaimana kami kembali, mereka tidak terbunuh. Maka pandangan kami itu lebih baik daripada syariatnya Muhammad. Ya, nah sekarang mana lebih baik? Kami nggak jadi berperang, kami masih hidup hari ini. Dia ikut si Muhammad, akhirnya mati. Kan kami lebih baik daripada prinsipnya agama si Muhammad itu. Masya Allah. Ini saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Ya, orientasinya adalah dunia. Ya, pandangan keuntungan, keberhasilan adalah dunia ini. Ya, coba anak ibu nggak ikut pesantren. Coba anak ibu dulu sekolah seperti anak saya sekolah. Mungkin dia nggak melarat seperti hari ini. Ya, lihat anak saya.
kuliah tinggi, Masya Allah kerjaannya bagus, gajinya banyak. Lah anak kamu, ya penghasilan pas-pasan, kemana-mana naik motor buntut. Coba dulu dia sekolah seperti saya, anak saya sekolah, dia akan kaya. Na'udzubillah. Ini merupakan ucapan yang muharram, bahkan bisa terjatuh seseorang kepada kekufuran. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian yang kedua, seseorang mengucapkan kalimat lau untuk menolak takdir yang Allah takdirkan. Kalau tadi untuk menolak syariat, menolak hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Coba kamu tadi nggak ta'adud, ya, ente nggak begini sekarang hidup ente. Coba dulu ente nggak nikah, hidup menjomblo, mungkin ente lebih bahagia dari sekarang. Nah kalau dia yang maksudkan adalah kembali kepada asal syariat tadi, jadi sebab syariat inilah sumber kehancuran, kebinasaan, kehidupan seseorang, ini bisa menghantarkan seseorang ke dalam kekufuran. Tapi kalau seandainya dimaksudkan, coba kamu dulu nggak ta'adud. Maksudnya dalam arti kata, bukan kepada asal syariatnya. Dia lebih berbicara kepada kondisi dan keadaan orang yang melakukan ta'adud tadi. Jelas ya? Maka tentunya ini tidak sampai jatuh kepada kekufuran. Ya. Dan di antara kalimatnya adalah yang kedua, dia menggunakan kalimat lau untuk menolak apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat ke-156, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Kalau seandainya mereka itu bergabung bersama kami, duduk bersama kami, tidak ikut berperang, mungkin mereka nggak mati. Dan mungkin mereka tidak apa? Tidak terbunuh. Jadi yang membedakannya, kalau tadi adalah untuk menolak hukum syariat itu sendiri, dia menggunakan kalimat lau. Kalau yang sekarang dia menolak apa? Bukan hukum syariatnya dia tolak, tapi hukum takdirnya. Coba kamu nggak naik pesawat Lion Air, anak kamu mungkin nggak mati dia hari ini. Gimana nggak mati? Orang mati itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan seseorang itu mati kecuali semua rezeki yang telah Allah takdirkan kepadanya itu sudah habis dia nikmati. Jelas di sini ya? Maka ini juga adalah apa? Muharram. Ini juga muharram. Kemudian yang ketiga, seseorang menggunakan kalimat lau untuk penyesalan. Dia sudah ya bangun toko. Dia keluarkan modalnya sekian ratus juta. Dia buka warung kopi. Ya. Kemudian ternyata di tengah perjalanan warung kopinya bangkrut. Kemudian setelah bangkrut dia berkata, aduh, coba aku gak buka toko ya. Coba aku gak buka warung ini, mungkin uangku masih ada. Ya, tabungan saya masih banyak. Ini gara-gara saya buka toko bangkrut, saya rugi, saya banyak hutang saya. Ini nggak perlu diucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Ya, cukup dia katakan apa? Qaddarullah ma syaa fa'al. Ini akan lebih menghibur hatinya. Mungkin kalau seandainya harta tersebut ada bersamanya, justru akan lebih memudaratkan dirinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kepadanya sesuatu yang lainnya untuk menghilangkan kepadanya atau mengangkat kepadanya mudarat yang lebih besar. Jelas di sini ya? Nah, ini nggak perlu untuk kita ucapkan. Ya, misalnya disebutkan di sini, rajulun harasa yashtari syai'an yadhunnu anna fi ribahan fa khasara. Ya, ada seorang laki-laki dia membeli sesuatu. Ini kalau saya beli baju kaos modalnya 10.000 rupiah. Ini saya bisa jual 40.000, berarti ada untung 30.000. Kalau saya beli bajunya ada 100 potong, berarti 100 potong kali 3.000, berarti saya dapat berapa juta? 3 juta. 3 juta saya dapat.
Masya Allah. Beli dia. Setelah beli, bangkrut. Rugi. Atau terbakar bajunya. Atau bajunya gak sampai masuk ke laut. Atau dikirim, hilang pakaiannya. Kemudian dia berkata, coba saya gak beli baju tadi. Coba saya gak memesan baju tadi. Saya gak rugi seperti ini. Maka hal yang tidak dibolehkan. Dan inilah perkara yang terlarang. Dan banyak sekali manusia terjatuh dalam masalah ini. Kemudian yang selanjutnya kita ringkas. Bapak dan ibu-ibu sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM. Seseorang menggunakan kalimat lau itu untuk berangan-angan. Kalau saya punya istri, ya, saya nanti akan bisa begini, begini, dan begini. Tujuannya baik. Boleh nggak dia menggunakan kalimat lau? Tidak ada masalah. Dalam kasus seperti ini. Boleh. Jadi dibolehkan. Ya, jadi kalimat lau digunakan dalam angan-angan, itu kembali apa yang diangan-angankan. Kalau seandainya dia berangan-angan yang jelek, maka jadi haram. Tapi kalau seandainya dia berangan-angan untuk mendapatkan kebaikan, maka kebaikan yang didapatkan. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan hadis kisah 4 orang, kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Lau anna indi malun fulan la amiltu fihi amalu fulan. Fahada tamana khairan wa qala thani." Kalau seandainya saya punya uang seperti dia punya uang, maka niscaya saya akan melakukan apa yang dia lakukan. Misalnya kita melihat ada seorang yang kaya raya, dengan uangnya dia berangkat haji, uangnya dia berangkat umroh, dia berangkat umroh dengan keluarganya, dia bangun masjid, ya dia bangun sekolah, dia bantu fakir miskin, dia bantu para penuntut ilmu. Kemudian antum berkata, kalau seandainya saya punya uang seperti dia punya uang, saya akan melakukan seperti itu. Maka ini angan-angan yang baik atau jelek? Ini angan-angan yang baik, maka dibolehkan. Ya. Namun sebaliknya, kalau seandainya dia berkata, "Lau anna indi malu fulan alladhi yanfiku fi ghairi mardhatillah fa hadha tamana syarran." Kalau seandainya saya punya uang seperti si fulan punya uang, bisa main judi, bisa main perempuan, bisa mabuk-mabukan, bisa pamer harta. Ya, kalau saya punya uang, saya akan buat seperti dia. Maka apa? Ini perkara yang terlarang. Maka apa saja yang diangan-angankan menggunakan kalimat lau. Ini lau ini bukan kembali ke belakang ya, kembalinya ke depan. Kalau seandainya supaya seperti dia belum dapatkan, maka ini adalah hal yang terlarang. Kalau seandainya yang diangan-angankan adalah hal yang jelek. Bisa difahami di sini? Kemudian yang terakhir saya ringkas. Seseorang menggunakan kalimat lau hanya sekedar untuk memberikan khobar. Lau hadartu darsa lastafadtu. Kalau seandainya saya tadi ikut pengajian, pasti saya akan mendapatkan faidah. Ini hukumnya apa? Boleh, nggak ada masalah. Ya, kalau saya tadi sempat menjumpai ustadz itu, maka banyak pertanyaan yang akan saya dapat, banyak jawaban yang akan saya dapatkan darinya. Nah, kalimat lau ini adalah sebagai bentuk khobar, maka dibolehkan. Seperti Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Laula ana lakana fi darki asfali minan nar." Kalau seandainya bukan karena saya, maka dia akan berada di keraknya neraka. Ya, nah Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat yang khusus kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan syafaat tersebut Allah memberikan kepada Rasul untuk menyelamatkan pamannya. Dan kemudian Rasulullah mengkhabarkan, laula ana, kalau seandainya bukan ada saya, kalau bukan seandainya saya, maka dia berada dalam kerak neraka. Bisa difahami ya? Jadi kalimat lau disampaikan untuk mimbabil khobar. Ya, untuk pengkhobaran, maka ini dibolehkan. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada sesi yang pertama ini. Mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kami.
Apa hukumnya mencium mushaf Al-Quran yang sering dilakukan sebagian kaum muslimin? Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, Al-Quran itu pertama dibaca, yang kemudian ditadaburi maknanya, kemudian diamalkan kandungan tersebut, dan selanjutnya apa? Ya, didakwahkan Al-Quran itu. Ini dia hak Al-Quran. Ya, bukan bentuk pengagungan Al-Quran dengan kita cium-cium Al-Quran tersebut. Ya, nah, seperti ini. Di jidatnya kepala, masuk ke mulutnya, masuk ke hatinya. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diajarkan dalam syariat Islam. Anda tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan cara belajar, bukan dengan cara mencium. Kalau seandainya dengan mencium Al-Quran kita bisa faham dengan Al-Quran, nggak perlu repot-repot Abdullah bin Abbas mengikat santri-santrinya untuk mengajarkan Al-Quran ayat per ayat. Faham di sini? Nggak perlu Rasulullah mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Ya Allah, cerdaskanlah Abdullah bin Abbas dalam agama ini dan cerdaskanlah dia dalam tafsir. Ya, al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan cara dipelajari. Nggak ada Rasulullah mengatakan, ingin pintar Al-Quran, ciumlah Al-Quran setiap engkau membaca Al-Quran. Bisa difahami ya? Jadi bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran? Pertama dengan cara kita baca. Yang kedua dengan kita mentadaburi maknanya. Yang ketiga kita mengamalkan kandungan. Yang keempat kita dakwahkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Ya. Dan juga jauhi Al-Quran dari tempat-tempat yang jelek. Jauhi Al-Quran dari tempat-tempat kotoran. Jangan masukkan Al-Quran ke toilet. Jangan jadikan Al-Quran itu sebagai sutroh dalam sholat. Jangan dijadikan Al-Quran itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan buku. Jadi kalau kita mau menyusun buku, letakkan Al-Quran yang paling tinggi. Jangan diletakkan Al-Quran di selip di antara buku-buku. Apalagi bukunya lebih tinggi dari Al-Quran. Ini nggak dibolehkan. Beginilah di antara hal-hal yang disebutkan oleh para ulama bagaimana cara kita memuliakan Al-Quran. Ustadz, saat ini ta'lim berlangsung di dalam masjid. Bolehkah kita membaca Al-Quran? Dalam hal ini tidak mendengar ilmu yang sedang disampaikan. Kalau seandainya ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang bid'ah, yang disampaikan adalah ilmu yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka kita berpaling dari majelis tersebut. Kalau mungkin kita bisa keluar, kita keluar. Ya, kalau seandainya kita membaca Al-Quran tidak memunculkan fitnah, tapi kalau seandainya memunculkan fitnah, maka kita menjauhi. Bisa difahami? Ini kalau seandainya majelisnya adalah majelis bid'ah. Tapi kalau seandainya majelisnya adalah majelis yang diajarkan Al-Quran dan Sunnah, tentunya Anda tidak punya adab dalam masalah ini. Anda tidak punya adab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau berpaling kepada manusia wajahmu. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, janganlah kau berpaling ketika ada orang yang mengajak berbicara kepadamu, kau tidak melihatnya. Kau sibuk dengan hal yang lainnya. Iya. Nah, kalau seandainya berbicara dengan pembicaraan yang biasa saja, kita tidak boleh berpaling dari seseorang ketika dia mengajak berbicara dengan kita. Apalagi ketika dia sedang menyampaikan ilmu agama. Apalagi dia sedang menyampaikan apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, kebanyakan yang kita lihat, dan tidak ada yang selamat dari itu kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah. Berapa banyak, dan kita juga kadang terjatuh di situ. Ada orang lain mengajak kita berbicara, kita sibuk dengan HP. Kita sibuk membalas WhatsApp. Kita sibuk browsing ini, browsing itu. Padahal ada orang yang di depan kita sedang mengajak kita bicara. Ini nggak dibolehkan, nggak dibenarkan dalam Islam. Allah larang, wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kau berpalingkan wajahmu dari manusia ketika manusia mengajak kamu berbicara. Apalagi ketika seorang itu sedang menyampaikan ilmu. Kadang begitulah permainan syaitan. Ketika ada majelis ilmu digoda oleh syaitan. Coba engkau dengar Quran. Coba engkau begini.
Ya, maka tentunya ini tidak dibolehkan, ini dibenarkan. Majelis Al-Quran, membaca Al-Quran ada waktunya. Ada waktunya membaca Al-Quran. Dan mendengarkan ilmu, mendengarkan majelis ilmu, dan mendengarkan paparan tentang apa kandungan Al-Quran itu sendiri, jauh lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Bisa difahami? Taib. Kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuang sebuah cincin dikarenakan cincin tersebut tersibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabatnya. Dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan adab. Baca Quran ada waktunya. Sebagaimana juga tidak ada adab orang ketika orang lain tidur dia baca Quran. Ini waktunya tidur, baca Quran dia. Nggak boleh ganggu orang. Nah apalagi ketika orang yang di depanmu sedang memberikan ilmu kepadamu. Bisa difahami di sini? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang lain dari saudara kita di Pulau Nasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bolehkah kami memindahkan kuburan saudara kami, dalam hal ini korban tsunami, ke tempat pemakaman umum atau ke tanah milik sendiri, karena alasan tempat kuburan sebelumnya adalah tanah milik orang lain? Nah, memindahkan kuburan, ya, ketika ada sebab-sebab yang syar'i, ada sebab-sebab yang memang harus kuburan tersebut dipindahkan, maka tidak ada masalah untuk dipindahkan. Telah difatwakan dari sebagian banyak ulama. Dan perlu diketahui, kuburan yang ada di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tanah yang Rasulullah membangun masjid di dalamnya, dulunya lah tanah perkuburanan. Dulunya tanah perkuburan, kemudian ditinggal dibuang semuanya atau dipindahkan semuanya. Ini dibolehkan. Dan juga ketika terjadi perang Uhud, beberapa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dan mereka dikubur di mana mereka meninggal pada waktu itu. Tidak ada dalam satu makam atau tidak pada satu tempat. Kemudian makam yang terpisah tersebut dipindahkan, ya, dipindahkan pada tempat yang satu. Siapa yang datang ke Gunung Uhud akan melihat semua para syuhada Uhud dikumpulkan dalam satu area. Ya, ini diantara hal yang disebutkan oleh para ulama kita, bolehnya ya kuburan dipindahkan ketika ada maslahat yang syar'i. Ya, terlebih ya ternyata kuburan yang ada atau kuburan keluarga tadi adalah tanah milik orang lain. Maka tentunya tidak boleh kita mengambil hak orang lain. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bagaimana caranya agar kita selalu sabar, Ustadz? Nah, ini pembahasannya adalah pembahasan yang panjang, ya. Dan selalu berusaha untuk bersabar. Apakah bersabar dari ujian yang Allah berikan, ya, berupa musibah, ataukah ujian yang berupa gangguan dari manusia? Ya, maka tentunya inilah pembahasan yang panjang. Intinya, alhamdulillah, kuatkan iman. Kenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih dekat. Kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar. Dan memahami Islam dengan benar. Inilah kunci dari antara kunci keberhasilan. Yang dengannya kita akan mudah untuk bisa bersabar setiap ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasannya panjang, mungkin akan kita sebutkan babnya tersendiri dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ustadz, mohon solusinya bagi yang masih jomblo yang sudah ngaji tapi masih melakukan dosa di saat sendirian di kamar lewat HP yang bisa online. Syukur Ustadz. Ialah musibah. Musibah bagi manusia. Musibah buat kita semuanya. Kalau seandainya bukan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah kepada kita, maka semua bobrok-bobrok yang ada pada diri kita semuanya akan nampak.
semua akan terlihat. Bagaimana kebobrokan, kefajiran kita hari ini, selama ini kita tutup dengan pakaian kesolehan. Ini adalah sifat-sifat dari orang-orang yang tidak benar, yang tidak ada keikhlasan padanya. Oleh karena itu, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sirran wa alaniyatan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tersembunyi atau dalam keadaan terang-terangan. Ketika engkau berada di tengah masyarakat, di tengah manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihatmu. Sebagaimana Allah juga melihatmu ketika engkau bersendirian. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tidak nampak darimu, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ada sesuatu penyakit yang sangat parah dalam badan, dalam hati kita. Ketika di tengah manusia kita terkelihatan soleh, kelihatan taat. Jadi selama ini memang kita berusaha berbuat baik karena untuk manusia. Padahal manusia itu tidak bisa berbuat apapun untuk kita. Dia tidak memiliki surga, bukan pula dia yang pemilik neraka. Tapi kenapa ketika kita bersendirian antara kita dengan Allah, justru kita bermaksiat kepada Allah, menunjukkan ketakutan kita kepada manusia, malunya kita kepada manusia lebih daripada kepada Allah. Maka ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, utlub qalbak fi thalathatil mawatin. Carilah hatimu pada 3 tempat. Yang pertama, diantaranya ketika engkau bersendirian. Ketika engkau bersendirian, tidak ada manusia satupun, apakah tertanam rasa takutmu kepada Allah? Apakah kau berpikir ketika kau berada dalam kuburmu, tidak ada satupun yang menemanimu kecuali amalan yang kau lakukan? Begitu juga ketika engkau dibangkitkan di yaumul qiyamah, walaupun manusia dalam keadaan banyak pada waktu itu, tapi engkau seakan-akan sendiri. Karena setiap manusia mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dan ketika kita bersendirian, itu yang kita dapatkan dalam hati kita, bahagialah, sesungguhnya hati kamu hidup. Tapi ketika kita bersendirian, justru kita berselancar ke dunia maya melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Maka ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Ini penyakit lebih berbahaya dari kanker yang sudah stadium 4. Kalau Anda begitu khawatir ketika penyakit stadium 4 tersebut di badan Anda berusaha sekuat tenaga untuk menghilangkan penyakit tersebut, maka penyakit yang kita sebutkan tadi jauh lebih berbahaya. Kalau Anda sakit dan kemudian Anda bersabar dengan penyakit Anda, mudah-mudahan Anda mendapatkan syahid matinya Anda dengan sakit tersebut. Tapi kalau seandainya Anda terus bermaksiat kepada Allah ketika Anda dalam keadaan bersendirian, maka itu semuanya akan dibongkar oleh Allah kelak yaumul qiyamah. Yauma tublas sarair, hari di mana apa yang tersembunyi itu akan nampak semuanya, akan Allah perlihatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan memperbaiki keadaan kita dan menjadikan kita orang-orang yang takut kepada Allah. Apakah ketika kita bersendirian ataukah kita di tengah-tengah manusia? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. STA TV Media Syiar Islam.